Benar. Ya, Terus diarahkan untuk belajar agama lain juga dari pastor di Jakarta. Oh gitu? Ya, jangan sampai nanti tengah jalan itu goyang. Oke. Jadi karena kan lama kok, 8 tahun sampai bahkan 12 tahun katanya ya. Ada yang 9 tahun saya tahu. Ya, jadi 8 sampai 12 tahun. Daripada di tengah jalan baru goyang, mending belajar dulu. Oke. Belajar dulu nih supaya benar-benar kekeh masuk seminari, baru. Berarti belum sempat daftar di seminari belum? Belum sempat, karena memang arahannya itu coba pelajari dulu semua agama, baru putuskan daftar. Karena bukan barang sebentar, jangan sampai sia-sia di waktunya kan. Ya, kurang lebih gitu kok. Nah, terus belajar di mana? Ngulik juga nih, udah jadi kayak belajar di Google, terus juga di website. Jadi belajar terus juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ketemu kembali di channel Donditan. Pada malam hari ini saya kedatangan seorang seorang mualaf. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panggilannya siapa? Fulong. Fulong. Oh, namanya Ong Fulong ya? Ong Fulong. Kalau dipanggil Steven malah bingung dia. Dia kalau dipanggil Steven malah nggak nengok ya? Fulong. Dari kecil panggilnya Fulong? Iya, Fulong. Waduh, Masya Allah. Fulong tinggal di mana? Dari Makassar. Tinggal di Makassar. Tinggal di kota Makassarnya? Kota Makassar. Oke. Jadi dari lahir di Makassar? Dari lahir. Lahirnya di Makassar? Lahir di Makassar. Keluarga juga semua di Makassar? Iya, di Makassar. Oke. Terus jadi Fulong ini ceritanya jadi Muslim udah berapa lama? Muslim 4 tahun kok. 4 tahun ini? Ya kurang lebih 4 tahun, hampir 5 tahun lah. Dari kecil apa agamanya? Ikut orang tua apa? Awal kalau sebenarnya dari kecil, tidak dari kecil juga ya. Dari kecil itu tidak, karena sempat katanya waktu ke gereja itu mau dibaptis sama pastor, saya kabur. Tampar cawannya. Saya tidak ingat itu kok. Itu saya tidak ingat sama sekali ya. Umur berapa itu? Itu mungkin sekitaran 2-3 tahun. Mau dibaptis kan, biasa kan dari kecil dibaptis kalau di Katolik kan. Itu katanya saya tampar cawannya. Nah, jadi mulai cawannya jatuh. Ya, jadi pastor marah. Nggak jadi. Ya udah nggak jadi. Oh, aduh. Jadi mulai pembelajaran agama itu di kelas 6 SD. Kurang lebih 5-6 SD baru masuk Katolik. Oke. Nah, tapi karena SMP ini kan masuk ke sekolah Kristen, jadi kan wajib tanda tangan. Biasanya kan wajib itu tiap minggu ke gereja, jadi tanda tangan pendeta. Jadi ya ke gereja Protestan juga. Oke. Tapi campuran tuh. Ya, gereja Protestan, tapi kan wajib ikut orang tua. Bisa tiap minggu kan, jadi ke Protestan, ke Katolik juga. Oh, berarti Katolik Protestan dong berarti. Katolik ya, Protestan ya gitu berarti ya. Itu dari SMP campur berarti. Ya, terus juga ya tamat SMA sempat ke Pantai Costa lah, karena kan banyak kayak waktu itu lagi rame-ramenya Makassar tuh datang KKR. Oh, KKR. Yang kayak KKR penyembuhan itu kan. Jadi ikut juga ke Pantai Costa. Ikut KKR juga? Ikut KKR juga. Oh, pernah disembuhin sama pendeta? Secara langsung tidak ya. Secara langsung tidak. Tapi ikut baris itu kok. Ikut bahasa roh nggak? Itu terpukul saya kok. Kenapa? Pernah. Kenapa? Itu juga waktu itu kan, jadi di barisan itu kan saya pikir teman cuma ngajak, ayolah ikut baris. Bisa bahasa roh itu. Ya saya kan juga tidak percaya ya. Terus? Tidak percaya, maksudnya, udah ikut aja lah. Terus? Jadi ikut tiba-tiba pas ada di tumpang tangan itu pertama, langsung pingsan memang. Jatuh? Langsung jatuh. Cuma saya juga, ini saya hipnotis atau apa ini? Ini saya disurupan atau apa? Apa ini? Tapi cuma wala itu banyak yang maksudnya saya dengar mungkin orang berteriak Yesus. Saya cuma bisa berteriak Allah. Loh? Allah. Karena yang lain semua Yesus. Saya juga. Kenapa? Tapi tidak terkontrol kok. Itu cuma bisa Allah. Tapi udah itu lidah kayak apa ya? Iya. Tidak terkontrol lah bahasanya mungkin ya. Jadi waktu manggil Allah tuh yang pekerja kerjanya nggak ada yang bisikin Yesus gitu, bukan Allah gitu. Langsung inilah, sadar. Kayaknya salah penyebutan ini. Oh gitu ya, Masya Allah. Nih, jadi ceritanya gini, saya ketemu Fulong ini di Pekanbaru ya. Ceritanya waktu itu saya sedang ikut kajiannya Tuan Guru Ustadz Abdul Somad di sebuah musola ya, yang di dekat rumahnya Tuan Guru.
ketemulah dengan Fulong. Wah, ternyata dia bilang dia adalah mu'alaf gitu, Masya Allah. Terus akhirnya malah sampai Fulong juga ikut ya ke rumahnya Tuan Guru ya. Betul. Ada janjian nggak mau ke rumahnya Tuan Guru Ustadz Abdul Somad? Tidak ada ya? sama sekali. Itu ya kerennya Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Ketika ada seorang tamu, walaupun tidak ada janji ya, tapi diajak ya, datang kan? Benar. Oh, Masya Allah, sampai akhirnya nonton podcast juga kan berarti benar. kan? Sebenarnya waktu itu gue pengen ngajakin podcast di Pekanbaru sebenarnya. Cuman karena waktunya sempit. Nah, kebetulan juga Fulong ini memang ada rencana mau ke Jakarta sebelum pulang ke Makassar ya. Betul. Jadi alhamdulillah hari ini bisa datang ke studio Garda Mu'alaf Indonesia. Kita sekarang mau ngobrol-ngobrol nih. Ini baru pembukaan aja udah ngeri banget nih. Lagi KKR nyebutnya Allah nih, bukan Yesus. Tapi itu kalau waktu kita di Pekanbaru ya kok ya. Itu kan ibadah itu kan jam 5 ya. Teman ngajak, kan ada teman di Pekanbaru ngajak. Bilang, ini nanti ada ibadah nih jam 5. Aku juga enggak tahu itu bahwa Kodondi itu ada. Di acara itu aku enggak tahu. Aku cuma benar-benar diajak. Ini ada acaranya Ustadz Abdul Somad nih. Ikut tuh, ikut. Enggak ikut. Itu enggak tidur aku karena takut ketiduran. Oh gitu. Nah sudah, jadi ikut acara itu. Ada Kodondi. Ini kan jujur saya sangat ngefans ya. Oh gitu. Jujur saya sangat ngefans. Oh berarti sebelumnya ini udah nonton video-video saya? Sudah, karena menurut saya Koko itu udah paham kali lah sama Katolik, dengan Kristiani, dengan semuanya lah tentang agama-agama yang sebelumnya kita jalani ya. Nah itu jadi pas waktu itu Koko panggil, kamu mualaf ya? Iya. Terus tiba-tiba Pak Tuan Guru juga, ke rumah. Dan kita di mobil bertiga itu kok. Itu masih, karena belum tidur ya, kukira mimpi itu saya. Serius kok, kukira mimpi. Gak percaya gitu ya? Betul, saya semobil sama Kodondi ini, sama Tuan Guru ini. Satu mobil sama saya, sama yang bawa mobil, yang nyetir malah Tuan Guru Ustadz Abdul Somad sendiri ya? Serius, mimpi tuh kok, itu kayak mimpi. Tidak nyata itu, saya rasa. Tanya temen itu, pernah nggak satu mobil sama UAS gitu? Wah itu bisa dibilang salah satu hari paling bahagia lah di hidupku. Iya. Nah itulah, saya juga waktu pertama yang tanggal 1 Oktober kemarin datang ke sebuah masjid dekat rumahnya Tuan Guru Ustadz Abdul Somad, langsung diajak ke rumah. Waktu itu memang saya nggak ada janji mau ke rumah Tuan Guru, langsung diajak ke rumah, suruh masuk mobil Tuan Guru UAS, beliau sendiri nyetir. Wah, nah waktu saya ngeliat di musola, tampang begini, kan langsung saya tembak, kamu malah ya gitu kan. Jadi itu bener, alhamdulillah ya. Nah terus sekarang cerita, terus habis KKR itu masih lama berarti jadi Kristennya? Oh masih cukup lama, cukup lama kok. Terus? Jadi sempat ke Jakarta juga kuliah kan. Oh kuliah di Jakarta? Kuliah di Jakarta. Kuliah di mana? Aku di BINUS. BINUS mana nih? Balmera. Ya BINUS Balmera. BINUS nih? Binusian. Berarti ada kelas gua nih. Binusian. Ya sempat kuliah di BINUS. Terus lulus? Jadi habis itu sempatlah bikin usaha juga kok. Sempat bikin usaha di Jakarta. Fail lah. Fail ya, gagal lah ya. Nah terus ya itu kan menggunakan uang orang tua. Jadi memang ya riuh lah. Pusing lah dengan segala macamnya, tapi berusaha untuk mengembalikan ke orang tua. Ya ke orang tua. Jadi waktu itu memang sempat nggak pulang lama. Gara-gara berusaha untuk mengembalikan uang orang tua. Karena belum ngumpul duitnya, jadi nggak berani pulang gitu ya. Nggak berani lah, takut lah, nggak enak juga kan. Jadi udah sudah terkumpul, pulanglah saya ke Makassar. Nah tapi ada pernyataan dari ibu, jadi dibilang pada nanti buka usaha lagi, ngutang lagi di bapak, mending kau jadi pastor deh. Wih, dia bilang gitu. Oh, mamanya yang suruh? Ya, diarahin. Jadi kayak, mending kau jadi pastor. Pastor dari Katolik maksudnya? Ya, pastor dari Katolik. Jadi, mending kau jadi pastor. Jadi, tidak kasarnya mungkin, kalau memang mau dunia, dunia. Kalau memang mau melayani umat, tidak bersentuhan dengan materi, supaya kau juga tidak ada beban karena ada utang kemarin, udah jadi pastor aja. Nah, jadi saya pergilah ke Jakarta. Di Makassar sempat pergi ke beberapa pastor. Sudah ke beberapa pastor, saya ke Jakarta, pergi belajar juga. Nah, belajar, terus tidak sengaja bertemu dengan ya kawan-kawan, ada beberapa kawan lah. Beberapa kawan yang salah duanya ini. Ya, benar. Terus
diarahkan untuk belajar agama lain juga dari pastor di Jakarta. Oh gitu? Ya, jangan sampai nanti tengah jalan itu goyang. Oke. Jadi karena kan lama kok, 8 tahun sampai bahkan 12 tahun katanya ya. Ada yang 9 tahun saya tahu. Ya, jadi 8 sampai 12 tahun. Daripada di tengah jalan baru goyang, mending belajar dulu. Oke. Belajar dulu nih supaya benar-benar kekeh masuk seminari, baru. Berarti belum sempat daftar di seminari belum? Belum sempat, karena memang arahannya itu coba pelajari dulu semua agama, baru putuskan daftar. Karena bukan barang sebentar, jangan sampai sia-sia di waktunya kan. Ya, kurang lebih gitu kok. Nah, terus belajar di mana? Ngulik juga nih, udah jadi kayak belajar di Google, terus juga di website. Jadi belajar terus juga pergilah belajar ke wihara. Oh gitu. Ya, pergi belajar ke wihara. Berarti ke masjid juga? Oh, ke masjid. Ke masjid itu kebetulan aku nggak ke masjid dulu. Tapi kebetulan karena nimbrungnya ke sama mas-mas di Tangerang nih, kakak-kakak yang di Tangerang ini kebetulan kan muslim semua. Oh. Nah, terus tapi di situ tuh ngobrolnya benar-benar toleransi. Jadi nggak ada kayak, wah lu Katolik. Tadi apa namanya? Padeprokan Adem Sari. Nama komunitasnya itu Padeprokan Adem Sari tanpa apa tadi? Tanpa Sariawan. Tanpa Sariawan. Nggak, dulu kan sebelumnya itu kan ada Ma'iyah. Ma'iyah itu apa? Ma'iyah. Cak Nun. Oh, ini Cak Nun. Pengajian gitu. Ya. Oke, terus. Cak Nun. Jadi benar-benar kan mungkin toleransinya tinggi ya. Jadi kayak bisa membahas agama Katolik, bisa membahas Muslim, bisa membahas Buddha dan Hindu juga. Jadi tanpa ada menyudutkan suatu agama, kayak mana ada yang ini lebih bagus, ada yang lebih. Tapi intinya ya kebaikan lah, cinta. Itu di Tangerang. Di Tangerang. Oke. Di Tangerang. Jadi kadang sering. Dong, saya datang dong. Jadi. Pengen denger. Ya, ngikut juga kadang malah ngikut nih, kadang ke Bekasi, kadang ke Bogor, kadang ke Depok. Jadi belajar. Tapi kala itu tuh udah bilangnya sama teman-teman, udah nggak mungkin saya pindah Islam. Mustahil saya pindah Islam. Cari tamu. Maksudnya Fulong bilang sama teman-teman yang di situ. Saya bilang, jadi dia bilang, kau ini belajar tapi teman-teman bilang, kau ini belajar tapi jangan sampai kau pindah ya. Ya, kalau kau pindah, kita nggak mau temenan lagi loh sama kau. Karena kami tidak, iya benar. Karena kami di sini tujuannya sharing, biar kau ada pemahaman tentang agama Islam, atau mungkin juga ada pemahaman tentang agama yang lain. Nah, jadi ditodong kayak gitu. Pokoknya kau pindah, ndak ada kau ketemu kami. Waduh, gitu ya. Nah, jadi dan saya bilang juga kala itu tidak mungkin saya pindah Islam. Mustahil itu jauh gitu ya. Ya, sudah betul-betul di luar nalar lah itu sudah kalau bilang pindah Islam itu, karena sudah saya kan tujuannya belajar, mau masuk seminari. Nah, terus belajar. Nah, di saat itu saya diarahkan nih sama adalah pengembala di Makassar juga. Terus pengembala juga, maksudnya pendeta? Iya, pendeta. Di salah satu pendeta di ini coba, saya bilang juga kan, maksudnya waktu itu sempat Protestan juga kan. Tanya, ini kayak mana ya? Nih harus bagaimana nih? Harus coba ada arahan nggak? Nah, terus dia bilang, coba kau, kalau bahasa Muslimnya kita zikir. Oh, zikir. Ya, bahasa Muslimnya kan zikir ya, zikir. Nah, terus? Zikir. Nah, terus jadi saya melakukan itu kok. Tapi secara Katolik ya. Jadi melakukan kayak Bapa Kami yang ada di surga, terus juga Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Melakukan itu nah, tapi terus juga teman-teman juga mengarahkan, ingat ya, kau jangan kau zikir Islam. Ya, jangan kau belok ya, jangan aneh-aneh kau. Pokoknya kau zikir agamamu. Gitu bener, Mas. Bener nih. Ini ya, saksi nih. Ini ada yang ngomong nih, bener. Ya, bener ya. Ini saya bawa saksi loh ini. Itu benar-benar jangan kau zikir agamamu. Nah, jadi saya membacanya Bapa Kami yang ada di surga sama Salam Maria. Nah, yang kena tampulan pertamanya itu mungkin karena kan waktu itu kita tidak ada wudu, tidak mengenal wudu. Tidak mengenal wudu sama sekali. Kayak maksudnya, ya udah paling enggak mau kencing ke toilet, langsung. Mau buang air kecil ke toilet. Nah, terus jadi kalau udah ini zikir lagi, duduk. Zikir. Nah, kala itu ya tadi lah, mungkin kayak Koko juga kan ada bayangan kalau kayak bahasa roh itu seperti apa kan ya. Nah, jadi awal tuh kebas kok.
Kebas? Kebas. Maksudnya, iya, kebas. Terus lidah tuh kayak kaku. Ya, getar dia, bukan kaku lagi kok, getar dia. Getar. Basaro. Saya pikirnya seperti itu karena kan berpikir wah ini intinya sebelum saya sikir itu ada bahasa seperti ini. Tuhan, kalau memang kau ada, ini nantang ini kok ini masalahnya. Tuhan, kalau memang kau ada, tidak mungkin saya lihat. Saya bilang itu, ya Tuhan, kalau memang kau ada, tidak mungkin saya lihat. Paling tidak rasa-rasa saja oke lah. Rasa-rasa saja oke lah. Ya kan? Nah, terus sudahlah saya. Nah, terus ada omongan juga dari teman-teman yang muslim. Kalau sikir itu jangan mencari sesuatu. Tapi kalau dapat sesuatu terima saja. Nah, itu cuma itu pedomannya. Jadi bersikir ini dengan menantang dan pedoman itu tadi. Bersikirlah saya kok, bersikir. Secara Katolik ya. Tiba-tiba kebas tadi, terus lidah itu tidak terkontrol. Tiba-tiba, ini kan sebagai Katolik, sebagai Kristen atau Pentekos juga, itu kita pernah dengar azan. Tapi paling cuma sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sisanya kita tidak tahu kok. Nah, kala itu setelah getar, tiba-tiba udah terpingsan saya kok. Tiba-tiba tersungkur. Tersungkurnya itu pas lagi pengajian itu? Enggak, saya sendiri nih kok. Ini saya sendiri. Jadi tersungkur, taat tersungkurnya itu, posisinya kayak sujud, tapi kayak begini kok. Tangannya di belakang. Ya udah tidak berdaya gitu loh kok. Nah, di kala itu sudah habis kebas, lidah goyang itu, udah tersungkur. Itu yang saya bisa lihat cuma itu depan putih, sana putih, atas semua putih kok. Itu jangan-jangan lu pingsan karena lapar kali belum makan lu. Itu mungkin ya, bisa jadi ya. Tapi benar-benar kok itu mungkin 2 hari nggak makan, lapar jadi pingsan. Halusinasi. Nah itu tapi pemikiran saya seperti itu kok. Ini halusinasi nih. Terus? Wah saya ini apa ini cuma ilusi nih. Terus? Tapi yang saya kaget itu karena saya pikir wah ini ujung nih nggak ada ujung. Tapi di dalam situ kok saya bisa lari kok. Bisa lari saya kok. Gitu. Jadi kayak mimpi tapi saya bisa lari kok. Saya lari ke sana tidak ada ujungnya. Saya lari ke sana tidak ada ujungnya. Lari ke sana tidak ada ujungnya. Nah terus pas sadar, bos kayak udah kayak ketindihan gitu loh kok. Kayak ces gitu kan. Ces. Tiba-tiba yang getar ini langsung bisa Allahu Akbar. Azan. Sampai selesai kok. Itu saya tidak tahu. Betul-betul tidak mengerti, tidak tahu apa-apa, bisa sampai selesai. Bisa azan. Ada saksi saya bawa kok. Karena beliau yang menenangkan saya waktu itu. Bener ya Mas ya? Iya, sampai lah kok azan ini anak. Nah, dan di situ pun juga ada teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain langsung bilang, kenapa dia itu? Perasaan dia baca Katolik. Iya kan, perasaan disuruh baca Katolik kok tiba-tiba azan dia. Baca doa Bapak kami tapi keluar azan. Iya, itu langsung. Terus? Sudah, tapi pas sudah beres, yang saya tangkap dalam pemikiran saya waktu itu, wah ini Allah ini maha besar. Saking besarnya tidak bisa saya gambarkan lagi. Terlalu besar ini sampai tidak ada ujungnya. Tapi kala itu kan saya berpikir, halusinasi saya ini. Ilusi nih, coba capek mungkin atau apa. Mungkin kayak bahasanya kok itu lapar lah atau apa. Nah, tidak lama kemudian saya juga, Tuhan kalau memang betul ada, satu kali lagi coba mana? Satu kali masa? Kurang ajar ya berarti. Satu kali lagi tidak mungkin ini. Udah dikasih lihat, udah dikasih rasa, dikasih nantang. Satu kali lagi saja Tuhan. Kalau memang betul ada, tidak percaya saya ini yang lalu ini saya kecapean. Nah, yang lalu tuh mungkin sikir hampir 4 jam lah. 4 jam. Karena memang betul mencari kok. Mencari. Nah, yang kedua itu udah itu kurang lebih mungkin tidak sampai 1 jam tersungkur lagi. 2 kali berarti. 2 kali kok. Tapi yang kedua itu aku ndak azan. Yang kedua itu aku betul-betul Allah. Itu tidak bisa terkontrol kok. Allahu Akbar. Masyaallah. Sudah itu saya bilang kalau 3 kali ku tantang mungkin mati saya. Fix mati itu kok. Mending 2 kali sudah, 3 kali tidak ada kesempatan ketiga meninggal. Mending sekali lagi nantang mati. Sudah saya langsung sudah cukup. Nah, bos itu sama teman-teman saya mau pindah, sudah fix ini. Saya mau pindah Islam. Sampai bilang, siapa yang doktrin kau? Siapa yang ngajak kau? Siapa yang ngajar kau? Tidak ada kami jelaskan ini sama sekali bahwa Islam begini, siapa yang ngajak? Nah, tapi kebetulan mungkin kekeh ya, jadi sudah karena juga mungkin kita coba cari sepuh yang bisa mengsyahadatkan, nah jadilah
Muslim. Dan Masya itu di Allah. Bogorku. Jadi hari itu bersyahadat. Tidak hari itu juga, karena kan tidak ada yang bersedia untuk kau tanggung jawab, kau yang tanggung jawab. Jadi mau kuoper kok. Iya. Iya kan? Kebetulan. Jadi teman-teman yang Muslim pada saat itu ngelihat begitu malah nggak pada kamu syahadatin. Tidak mau. Wah, siapa yang tanggung jawab nih? Iya, siapa? Karena maksudnya kan harus membimbing kan. Iya, iya. Terus akhirnya cari siapa? Cari ustadz. Jadi nih Mas Sunario ini jadi udah Mas Sunario yang udah, karena waktu pertama kali saya masuk ke dalam lingkaran pergaulan Ma'iyah, Mas Aryo yang membawa pertama kali. Oke. Jadi beliaulah yang bilang, udah saya tanggung jawab. Tanggung jawab karena dia bawa. Karena saya yang bawa pertama kali. Nah, tapi mungkin Kalau bukan dia yang bawa, dia nggak mau syahadatin. mungkin ya itulah juga, karena jadi mungkin musyawarah. Oh, musyawarah. Udah kau yang bawa pertama. Udah kau yang urus. Jadi tanggung jawab beliau. Seperti itu kok. Jadi alhamdulillah akhirnya disyahadatin sama Mas Sunario. Ya, Mas Masya Allah. Sunario. Di mana? Syahadatnya di mana? Di Musola Nur Alam. Musola Nur Alam Cibodas ya. Oh, Pangrango Puncak. Ya, di puncak. Oh, di sana. Iya. Oke. Oke. Terus dapat sertifikat mualaf nggak? Belum. Nggak. Belum. Belum. Tapi KTP-nya udah ganti. Belum. Belum juga. Udah 4 tahun. Keluarga besar. Keluarga besar. Ya, yang keluarga besar. Nah, ini kalau sudah tahu kan. Habis ini saya urus ya. Tolong jangan komplain. Sudah ada senior yang Oh, berarti belum dapat sertifikat. belum. Oke. Islam dalam hati. Oke, nggak apa-apa. Pelaku Islam berarti ini ya. Cuman KTP-nya masih Katolik berarti. Katolik. Oke. Nanti gini, kan pasti butuh sertifikat. Siap. Nanti gampang kita bantu lah. Insya Siap, Allah Bro. ya, kita bantu ya. Saksi udah ada di sini 2 ya. Hah? Oh, ini mau nikah nih. Kapan mau nikah? Belum. Ya sembarang ngomong. Belum. Oh, belum. Belum. Ya sembarang ngomong. Terus habis masuk Islam itu, kan ceritanya kan suruh belajar agama yang lain supaya nanti mantap masuk seminari. Iya. Ini belum masuk seminari malah masuk Islam. Iya. Terus akhirnya gimana? Mengamuklah mamaku. Mengamuk mamaku. Mamanya ngamuk. Ngamuk lah. Terus bilang apa mamanya? Mama. Aduh. Sampai hari ini pun juga masih mengarahkan lah untuk. Masih. Ya pastilah untuk orang tua. Kebetulan mendiang. Seperti kau bilang mendiang ya, jangan bilang almarhum untuk Ya. orang tua yang ini. Jadi orang tua bapak tahun lalu kan Meninggal. wafat ya, wafat Oke. meninggal. Cuma bapak tuh toleransinya tinggi kok. Oke. Kau terserah mau sembah batu, mau sembah tiang listrik depan rumah. Saya bodo amat, dia bilang. Yang penting kau makan babi. Oh gitu. Karena kau orang Cina. Oh. Kau Tionghoa. Iya, iya, iya. Yang penting kau makan babi. Itu aja tapi toleransi kok. Jadi mungkin karena kita juga ada perubahan kali ya kok ya. Jadi dari adab, akhlak. Jadi dulu mungkin dikasih tahu ngeyel. Iya. Sekarang kalau dimarahin pun juga Diam aja. dah diam Oh, ya. Iya. Jadi mungkin ada perubahan ini. Asik. Sudahlah biarkan aja lah. Iya. Nah, tapi Terus yang penting makan babinya gimana tuh? tidak kok. Oh, enggak. Sudah. Oke. Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah. Walaupun memang nikmat ya. Harum. Tapi ya tidaklah ditahan. Alhamdulillah. Jadi dari bersyahadat 4 tahun yang lalu itu, terus sempat balik ke Makassar. Balik ke Makassar setelah 2 tahun tidak balik juga lah. Jadi 2 tahun baru aku berani pulang. Karena takut sekali saya kok, serius. Setelah 2 tahun itu Fulong langsung kasih tahu mamanya atau setelah 2 tahun baru? Setelah ngasih 2 tahun baru saya kasih tahu. tahu? Berarti Jadi selama 2 tahun di sini tuh bilangnya ngapain? ya memang taunya kan saya buka usaha kok. Oke. Saya buka usaha karena kan mau gimana pun juga ya tetap realistis lah ya. Walaupun saya mencari keilahian, mungkin mencari jati Jadi diri. yang bilang mau ke seminar itu nggak ada kabar tuh ke mamanya? Ya, jadi kan saya bilang realistis kan saya juga tidak mau merepotkan. Ya. Jadi saya tetap jalankan usaha saya dong. Iya. Nah, sembari saya belajar Oke. untuk mempermantap diri, meyakinkan diri nih Oke. untuk masuk seminari. Kalau Ya. iya, udah saya tutup nih usaha saya. Oke. Masuk seminari. Ternyata Malah masuk Islam. ya sudah, jadi Terus ngomong-ngomong tato-tatonya itu bikinnya sebelum bersyahadat? apa? ini tamat SMA kok. Oh, sebelum SMA. tamat SMA Sebentar, langsung. sebentar. Yang ini, lihat nih, tatonya. Ngeri banget nih muka Yesus sama salib nih. Dulu cinta Yesus ya?
Nggak, jadi waktu itu lagi dibaptis masuk Pantai Costa. Saya bikin ini. Oke. Bikin lah. Jadi ini juga ada rosario, masih rosario loh ini. Widih, jadi ada rosario-nya, Masih ada rosario. salib Yesusnya. Ini ayat baptis. Hah? Untung saya tutup ditutup. sebelum mualaf karena memang fontnya jelek. Fontnya Untung jelek. saya tutup duluan. Untung saya tutup duluan kok. Jadi sudah tidak ada. Oke. Yang Iya. itu apa? Kalau ini nama mendiang nenek. Oh, nama mendiang nenek. Yang itu kanan? Ini yin dan yang. Widih. Jadi hitam putih, putih. Oh, ini hitam. burung gagak. Burung gagak Yang itu sama burung? serigala. Oh, serigala. Widih. Jadi hitam putih, putih. Ya yin yang lah. Yang di belakang liong. Naga. Jadi iya, sesuai nama. Iya, Karena iya, kan iya. fulong. Namanya long, jadi naga rezeki, jadi dibikinin tatonya. Oke. Oh, punya toko besi namanya Naga Rezeki. Enggak juga. Bukan kok, bukan. Apa? Enggak. Oh, ada gua Spiderman di sini, Spiderman. Gua Spiderman nih gua. Ini kuat loh ini. Ini disemprot baygon nggak mati-mati ini. Immortal. Immortal lama-lamanya. Oh, berarti bikin tatonya waktu SMA, setelah SMA. Ya. Oke. Oh, ke BINUS berarti udah betato berarti. Udah. Waktu masuk BINUS berarti udah betato. Oh, udah garang berarti lah itu, kalau ya. lu jalan di BINUS berarti orang pada minggir semua dong berarti. Udah, lo mungkin dulu bilangnya tuh yang lek Cina. Oh, jalan di Cina. Makan bang. Keren. Tuh, 2 tahun di Jakarta belum kasih tahu orang tua. Setelah 2 tahun baru pulang ke Makassar. Pulang di Makassar. Terus setelah di Makassar, lapor sama mamanya gimana? Ma, ini udah memutuskan. Oh, didiami saya kok. Hah? Didiami. Didiamin. Dia didiemin. Berapa lama? Setahun. Udah sampai setahun lah. Maksudnya kan karena serumah ya. Iya, Ya iya. beberapa 1 bulan mungkin lah. Oh, Sekitar 1 1 bulan. Kayak. Tapi ngobrol terus ditanya lah kenapa. Oke. Ya saya jelaskan kenapa. Hmm. Ya sudah. Tapi ya jadinya Tapi udah. waktu didiemin, Fulong kasih makanan ke mamanya nggak? Oh kasih. Oh, kasih. Saya kasih. Terus diam aja mamanya? Ya ngambil tapi Oh, dia maksudnya benar-benar enggak ada. Iya, Tapi iya, tidak iya. ada tidak tatap mungkin tidak Oke. tatap muka atau Iya. apa gitu ya. Nah, terus berarti 2 tahun belakangan ini kan Fulong berarti tinggal di Makassar. Iya. Tinggal bersama orang tua juga kan? Iya. Nah, terus selama ini berarti mamanya gimana? Sekarang udah baik? Iya sudah. Saya sangat bersyukur ya ini tahun ini ini karena kan sebelum saya enggak punya sarung kok. Oh, terus? Saya enggak punya sajadah, saya enggak punya peci, enggak punya. Oh, nggak dikasih sama Mas Sunario? Bukan, saya lebih tepatnya ada pun juga saya enggak berani bawa pulang. Oke. Karena kan enggak enak sama Ya, orang ya, ya. rumah. Jadi alhamdulillah tahun ini ibu yang Membelikan sarung? belikan sarung, Masya Allah. belikan sajadah, Masya belikan Allah. peci. Jadi waktu itu mau lebaran haji, Iya, apa iya. lebaran Idul Fitri, sorry. Oke. Lebaran Idul Fitri. Iya, iya. Kok masa pergi baju kaos begitu? Oke. Celana jeans. Ya, pakai inilah. Jadi Fulong akhirnya dibeliin sarung, dibeliin sajadah, dibeliin peci Alhamdulillah. sama mamanya Sama ibu. untuk pergi sholat. Iya, untuk pergi Idul Fitri lah, Idul Fitri, sholat Id. Oke, wah keren. Jadi alhamdulillah. Iya, tante keren. Double jempol, masya Allah. Alhamdulillah. Terus sampai sekarang berarti mama udah gak ada masalah ya? Lebih sebenarnya kadang lucu kok. Jadi caranya menyinggung itu menurutku bagus, tidak menyakiti. Oke. Jadi contoh misalnya nih, aku nggak sholat ya. Iya. Tiba-tiba dia bilang gini, nggak sholat kau? Kalau nggak sholat mending kau pindah Katolik kembali. Tapi kan tujuannya mengarahkan untuk kita sholat kan? Itu cara halus yang Karena di rumah yang muslim cuma lu doang. iya. Tapi tidak menyakiti. Kalau nggak Iya. kalau nggak sholat mending kau pindah Katolik kembali. Iya. Ya, jadinya sholat. Oh, terus waktu bulan Ramadan gimana? Dibangunin nggak sama mama? Lebih tepatnya mungkin karena saya yang tidak enak kok. Oke. Jadi saya sudah mukbang jam 11 malam. Ya, saya sudah mukbang jam 11 malam dan memang keseharian sampai sekarang itu setiap hari tidur sampai jam 6 pagi. Hah? Jam 6 pagi baru saya tidur. Malam nggak pernah tidur? Malam karena takut tidak sholat subuh. Astaga. Jadi maksudnya karena kebetulan karena Bapak wafat tahun lalu, jadi saya satu ranjang sama ibu. Oke. Saya satu ranjang sama ibu, saya tidak enak kalau waker. Oke. Jadi daripada saya waker ibu kebangun, mending bangunin. udah saya tidak tidur. Terus ngapain? Yang kerja. Jadi saya kerja. maksudnya cek kerjaan tim, cek kerjaan karyawan ya. Usaha apa sih kalau boleh tahu? Saya ada toko jilbab kok. Toko jilbab. Toko jilbab. Tampang ini jualan jilbab. Hijrah total kok, hijrah. Hijrah. Hijrah total kok. Boleh dong nanti gua pesen dong. Oh,
Tidak usah inilah, langsung kok nanti saya Enggak kasih. dong, gua pesan karena di sini juga butuh banyak jilbab. Siap kok. Setiap wanita yang bersahadat di sini kita kasih jilbab. Itu bisa, itu boleh jadi program tuh kok. Hah? Itu maksudnya tidak usah nantilah kita ngomongkan ya. Belilah. Tidak jangan kok, jangan. Karena memang mau program itu udah berjalan kok di Makassar. Udah. Apabila ada yang mualaf kita kasih free. Oke. Jadi Masya Allah. ya karena sangat Siap, minoritas kita punya di sana itu minoritas sekali kok. Oh ya. Sangat minor. Jadi ada organisasi lah di sana kan. Ya mungkin kayak Koko juga tahu lah, mungkin ada kayak Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, ya kan. Terus juga ada Mualaf Center dan segala macam. Ya. Nah, tapi saya masuk ke dalam satu organisasi ini, baru masuk kok jadi sekretaris. Buset, karena Saking tidak ada orangnya kok. Saking kurangnya anggota langsung jadi panitia. Minim sekali memang. Ya nggak apa-apa. Nanti kan tambah banyak lah nantilah. Jadi ikut organisasi apa yang di Makassar? Aku ada ikut join, tapi tidak sampai aktif banget ya, Pak ya. Maksudnya saya ikut PT. PT. Okay. Ada ikut PT, tapi enggak, ya maksudnya kalau ada kegiatan besar pasti datang. Ya. Oh, nggak apa-apa lah. PT juga kan banyak cabangnya. Ya. Banyak. Besar juga kan PT kan sebenarnya kan? Ya, cuma ya memang bisa dibilang pengurus pun juga karena mungkin kurang anggota, jadi yang Tionghoa itu tidak betul ketua dan wakil. Sisanya tidak. Sangat minoritas lah. Keluarga besarnya Fulong gimana? Udah pada tahu semua? Belum kok. Oh, belum kasih tahu. Belum tahu. Berarti setelah ini mereka pada tahu ya? Kalau mereka nonton gitu maksudnya? Ya sudahlah. Ya. Mungkin ya inilah cara halus juga. Saya juga bingung mau menyampaikannya gimana. Yang penting kan begini Fulong. Fulong setelah masuk Islam sudah berhasil membuktikan kepada mamanya sendiri bahwa Fulong setelah masuk Islam jadi anak yang lebih baik. Jadi anak yang lebih sayang. Jadi anak yang lebih hormat. Bener nggak? Ini saya tanya mamanya Fulong nih. Tambah baik apa enggak nih? Alhamdulillah. Kegiatan? Panti asuhan. Masya Allah. Ada kok. Maksudnya kegiatan untuk santunan tiap bulan ada. Ada ya, Masya Allah. Keren nih. Cina satu ini. Cina satu ini. Tapi tadi dengar teman-teman tadi yang di Padeprokan itu tadi, itu yang bilang, lu jangan masuk Islam ya gitu. Itu gimana? Sekarang mereka setelah akhirnya masuk Islam gimana mereka? Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya sekarang sedang bersama dengan Ustadz Sigit dari Dewan Dakwah Morowali Utara. Insya Allah nanti kita akan membangun sebuah masjid permanen ya Ustadz ya? Insya Allah. Di daerah Gunung Tua yang khusus untuk suku Tauta'a ya Ustadz ya? Yang insya Allah juga akan bersyahadat pada tanggal 26 Desember 2025, kurang lebih 200 orang. Kita nanti akan bangunkan masjid yang permanen Ustadz ya? Insya Allah. Jadi masjid ini adalah masjid permanen yang pertama ya di Gunung Tua. Nah, kebutuhan daripada pembangunan masjid ini kurang lebih 850 juta. Mari para pemirsa yang ingin mengambil bagian dalam kebaikan ini bisa mengirimkan ke nomor rekening yang di bawah ini. Ya, mohon doanya. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tadi dengar teman-teman tadi yang di Padeprokan itu tadi, itu yang bilang, lu jangan masuk Islam ya gitu. Itu gimana? Sekarang mereka setelah akhirnya masuk Islam gimana mereka? Jadi bahasanya mereka tuh jawabannya agak keren juga. Jadi dia bilang, kalau kau masuk Islam, kita tidak mau berteman lagi sama kau. Iya, nah sekarang gimana? Masih mau? Saudara. Oh, saudara. Asik. Jadi tidak berteman, tapi bersaudara. Iya, bener, pinter emang ya. Kelas. Asik. Pinter. Waduh, nah ketika Fulong baru masuk Islam, kan tentunya belajar sholat. Ya. Yang ngajarin berarti teman-teman yang di Padeprokan itu. Ya, terus ya mungkin juga ada kayak ke masjid untuk kayak belajar ikro. Terus udah berarti. Bisa, alhamdulillah bisa. Cuma ya sampai masih ada mungkin perlu belajar harokat, tasdid dan semacamnya biar lebih ini ya lantunannya. Udah hafal berapa juz sekarang? Oh tidak sampai belum hafal belum kalau sampai karena masih proses memperbaiki terus juga bacaan. Sekarang udah berapa kul?
Trikul dah bisa. Oh, masih. Trikul bisa. Oh, trikul bisa. Trikul ya? bisa. Oke. Standar banget ya. Trikul bisa. Yang saya susunan semua dalam sholat itu, alhamdulillah bisa semua lah. Alhamdulillah. Bisa semua. Seneng gua dengerin Cina satu ini. Kalau papa, mama tuh memang semuanya Katolik semua. Semua Katolik. Kakek, nenek juga semuanya? Kakek nenek Protestan. Oh, Protestan. Sempat ada maksudnya Konghucu ya, Konghucu. Jadi memang ada mendiang kakek juga memang ketua yayasan kayak di suatu kelenteng gitu lah. Ada ya? Ada. Oke. Tapi sebelum meninggal memang request pindah Protestan karena supaya agama mungkin sama dengan anak-anak kan. Oke, ya. Mau Katolik, mau Protestan, pokoknya Katolik Protestan gitu pokoknya. Ya, Katolik Protestan, Antekos. Pokoknya itu atasnya Katolik, bawahnya Protestan. Dengan teman-teman di Makassar nggak ada masalah. Teman-teman pasti teman-teman ada lah, SMA maksudnya kok bisa. Oke. Tapi kalau sampai bilang kayak menjauhi, udah ada. Nggak. Alhamdulillah tidak ada. Oke, teman-teman yang dulu SMA gitu, ada yang nanya, lo mengkhianati Yesus lo ya gitu? Ada nggak yang gitu? Kalau bilang sampai kasar menodong seperti itu tidak ya kok ya. Cuma ya pasti ada lah guyon-guyon kayak seperti itu sebenarnya ada ya. Sebenarnya pasti ada ya, domba yang hilang. Domba Hey. sesat itu. Ya, domba yang tersesat, umat yang tersesat. Ya pasti ada lah kok. Cuma kan Oke. tujuannya guyon bukan Iya. menyakiti gitu. Oke. Kebetulan juga memang ada teman kebetulan ada teman dia sudah muslim dari lahir. Sudah muslim dari lahir terus juga pindah ke Protestan. Oh gitu. Jadi ibarat kami itu barter gitu. Oh, murtad gitu. Di dalam lingkungan tongkrongan itu Oke. kami malah barter gitu. Jadi maksudnya setoleransi itulah karena memang ada yang muslim juga di dalam Tapi kan lingkungan. tahu saya gini, di Makassar kan walaupun mayoritas Islam, tapi kan istilahnya toleransinya kan juga tinggi kan di Makassar. Atau gimana? Wah, kalau sampai ke ranah sana saya tidak berani menjawab ya kok ya. Mengerikan sekali tuh. Mengerikannya gimana? Emang ada yang dipersekusi gitu? Maksudnya mungkin adalah kayak beberapa Kasus kecil. ya tidak apa ya kayak mungkin merasa ini lebih baik, ini lebih benar. Oh. Jadi tetap untuk nyatu itu mungkin yang saya lihat ya ini sudut pandang saya ya mohon maaf ini Iya, saya langsung iya. klarifikasi ya ini Iya, iya. tidak setoleransi itu menurut saya gitu. saya karena saya pun Chinese Hmm. Tionghoa bisa bergaul ke semuanya karena saya muslim juga jadi saya bisa bergaul ke Tionghoa dan saya bisa bergaul ke mohon maaf lokal atau pribumi kita bilangnya karena saya muslim dan saya mungkin ke masjid ya sudah pasti bertemunya dengan yang non Chinese lah. Iya, iya. Tapi kalau Muslim, kalau Chinese bukan Muslim, emang nggak bisa bergaul sama yang Muslim? Agak mungkin tolong klarifikasi kalau saya salah ya ini tapi agak jarang dilihat kok. Jarang dilihat. Agak jarang dilihat di sana. Oke. Agak jarang. Tapi kan nggak ada istilah tempat ibadah yang sudah punya izin dirusak kan nggak ada kan? Alhamdulillah tidak ada. Nah, itu Tidak ada sampai yang mungkin tanda kutip mohon maaf anarkis ya. Ya. Tidak ada. Iya. Saya juga beberapa teman kan juga ada di Makassar. Tahu Bang Zuma? Bang Zuma. Zuma tahu? Wah ini enggak tahu. Nggak tahu? Nggak tahu. Kalau nonton saya harusnya nonton Bang Zuma dong. Wah, mungkin bagian itu saya belum nonton. Bang Zuma tuh pendebat di TikTok. Ya, memang dia lebih banyak debat di TikTok. Banyak sekali juga orang juga masuk Islam karena dia. Dia di Makassar. Boleh deh Nanti ya. coba saya. Nanti Ya, saya kirim. boleh kok. Boleh, boleh juga nanti kunjungin Bang Zuma di Makassar. Siap. Ada cerita apa yang unik apa lucu gitu nggak? Selama masuk Islam. Nggak unik selama masuk Islam. Mungkin lagi sholat sendiri di masjid, terus ditepok orang, terus begini gitu misalnya gitu. Nggak pernah? Ya pasti ada lah. Waktu itu kan masih belum ini ya. Masih belum istilahnya saya juga masih belajar sholat. Terus ada tiba-tiba saya lagi sholat sudah sengaja saya di ujung kok. Supaya tidak ada yang ikut. Terus? Ngikut dia jadi makmum. Terus? Aku bilang dalam hatiku ini ya Allah. Sesat-sesatlah mereka ya Allah. Maafkanlah. Mohon maaf ini jadi sudah. imam? Mohon maaf lah ini sudahlah. Sejalannya aja lah. Ya coba mungkin juga pas lagi belajar Iqra lah. Iya. Itu cukup agak sakit ya menurutku ya ini. Jadi karena kan saya belajar Iqra itu kan pasti bareng dengan Anak-anak. anak-anak ya SD, TK itu kan. Ya nggak apa-apa, kenapa? Terus saya baru masuk. Jadi ada yang anak-anak tuh yang kayak, kok Iqra berapa? Asik. Iqra 1.
Mikro 5 kok. Anak SD ya Allah, sakit bener itu. di apa ya, dipetantang petentengi sama SD itu. Aduh ya Allah. Belajar. Malu ya kok. Malu nih. Lu pakai tangan panjang dong mereka. Loh, emang belajar ikronya bareng sama anak-anak? Aku jadi aku kan privat, tapi di masjid. Privat. Tapi di masjid. Tapi sebelum privat itu guru ngaji aku tuh ngajarin si anak-anak kecil dulu. Okay. Jadi kan aku nungguin kan. Oke. Nah, biasa itu banyak anak-anak kok udah ikut berapa tiap alhamdulillah udah tamat saya kok. Asik. Udah tidak tekanan batin saya di masjid. Tiap masuk masjid, nih anak kecil pasti sombong lagi nih. Bisa digituin ya? Iya digituin kok Ya, asli. itu namanya suka duka lah itulah. Iya. Ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting kan ikronya. Iya. Iya dong. Alhamdulillah udah aman lah kok. Alhamdulillah. Bisa. Ya. Terus sama mamanya pernah nggak diskusi tentang Islam? Tidak pernah kok. Tidak pernah. Justru kenapa saya putar video kokoh setiap sebelum saya tidur? Kan saya seranjang nih kok. Oh, biar denger mamanya. Iya. Oh, biar denger. Tapi dibalasnya dengan Philip Mantova, volumenya lebih besar. Philip Mantova pas Pendeta Gabriel. Oh, gitu. Itu lebih besar volumenya. Saya kan nggak berani melawan ya. Jadi saya diam aja menonton kokoh. Padahal tujuan video itu adalah membuka pemikiran. Biar mamanya denger. Ya, denger nih, sengaja aku kasih geser-geser kadang kan. Malah dikasih videonya Philip Mantova. Di counter. Di counter. Di counter nih. Udah ya sudahlah. Gini, kalau mungkin sama mama ya, namanya kan orang tua kita ya. Sama orang tua kan nggak ada yang namanya mantan mama kan nggak ada. Tidak ada. Nggak ada, ex mama kan nggak ada. Jadi kalau misalnya dengan mamanya, jangan pakai video-video seperti itulah. Ya, nggak usah. Kecuali kalau sama istri boleh, ya, atau sama saudara gitu misalnya. Tapi kalau sama orang tua, gimana lah ya rasanya. Lebih baik dengan cara Fulong berbuat yang terbaik buat mamanya. Tunjukin akhlak Islamnya. Kalau sebelum masuk Islam, Fulong sudah sayang dan hormat kepada mama, sekarang Fulong harus bisa tunjukin bahwa sekarang Fulong lebih sayang, lebih hormat sama mamanya. Jadi nanti biar mamanya mikir sendiri, ini anak kenapa masuk Islam sekarang jadi tambah baik ya, gitu. Baik. Pernah nggak begitu? Ya itu pasti diupayakan lah kok. Pasti sangat diupayakan lah. Maksudnya mencoba tidak. Bahkan nada pun juga diatur. Ya walaupun kadang pasti ada kekesalan ya. tapi tetap harus dipendam loh. Ya sudahlah. Terima saja. Apalagi kan sekarang papa udah nggak ada, ya kan? Mama tinggal orang tua satu-satunya. Itu sebenarnya, ini kalau di dalam Islam ya, kita memandang ibu kita itu adalah sebenarnya ladang pahala kita yang paling besar di dalam Islam, ya. Bisa berbuat baik kepada orang tua itu adalah pahalanya besar. Jadi masih ada mama nih, walaupun masih beda keyakinan nih, itu adalah ladang pahala kita. Jadi ketika Fulong berbuat baik kepada mamanya, memperhatikan apapun lah yang paling kecil, itu pas semuanya ada pahala. Itu yang harus tunjukin ke mamanya. Siap kok. Gitu. Siap. Mamanya suka apa, beliin dong. Ya itu sudah dicobalah, dijalankan lah. Iya. Ibu pengen apa, ya kita wujudin lah. Kalau apa yang ibu. Berapa saudara, Fulong? Dua. Paling nomor satu. Anak pertama. Oh, yang kecil? Mungkin beda yang adiknya? Laki-laki. Laki-laki beda 4 tahun lah. Katolik Protestan juga? Katolik. Oh, bukan Katolik Protestan? Oh, tidak. Katolik. Pure Katolik. Pure Katolik kalau dia. Katolik full. Karena anak pertamanya disuruh masuk seminari, nggak jadi malah masuk Islam. Yang adiknya sama mamanya gimana? Disuruh masuk seminari juga? Oh, tidak. Oh, enggak. Tidak ada. Memang fokus ke... karena beliau yang... Adik ini yang meneruskan usahanya Bapak. Oke. Kala itu memang mungkin karena mendiang ini ya feng shui itu ya. Feng shui. Jadi hitung-hitung, ini nggak bisa nih Fulong lanjutin usaha saya. Adiknya. Jadi memang disuruh mencari jati diri sendiri lah gitu lah. Dibuang lah kasarnya lah. Kasarnya gitu lah, dibuang lah. Sebenarnya dibuang sesuai feng shui gitu. Ini udah secara sesuai, halus gitu ya. Udah sesuai ini udah. Nah, jadi adik yang meneruskan. Usaha apa sih dulu papanya? Papa kontraktor. Oh, kontraktor. Jadi kayak beli tanah, bangunin ruko, jual. Developer berarti. Ya, bisa dibilang gitu kok. Iya. Oh, berarti banyak tanahnya Papa? Adalah kok. Adalah. Iya. Alhamdulillah ada. Emang kalau Fulong ngasih tahu ke keluarga besar emang ada risiko apa? Mungkin yang saya takutkan itu kok ya. Nenek. Karena nenek juga belum tahu. Tidak tahu.
Yang saya takutkan itu karena begini. Nenek masih hidup nih? Masih hidup. Oke. Jadi ibu saya itu 3 tahun lalu itu opa saya meninggal. 2 tahun lalu om saya yang meninggal. Oke. Tahun lalu bapak saya meninggal. Jadi lagi terpukul-terpukulnya. Dan juga kan pasti nenek merasakannya. Ya. Nenek kan sudah umur hampir 80 kali ya. Jadi yang ditakutkan itu nenek tahu stres. Karena maksudnya masih ada kayak suami meninggal, menantu meninggal, anak meninggal. Jadi yang paling saya takutkan itu adalah ini ditahu sama nenek. Mama juga nggak kasih tahu berarti? Oh tidak tahu. Mama nggak kasih tahu, lebih tepatnya. Mama nggak kasih tahu. Karena ketakutan tadi, nenek malah tiba-tiba kaget, panik, langsung, misalnya ya lagi rawan ya kan sudah umur berapa gitu. Jangan sampai karena pikiran sakit gara-gara saya kan pasti yang ditakutkan adalah ibu pasti kena lagi. Kau nih anakmu gini-gini, ujungnya kan kasihan ke ibu. Kalau saya lebih ke situnya kok. Berarti abis ini nenek bisa tahu nih? Tolong ya, jangan tante-tante, om, jangan sampai, jangan, tolong, jangan blokir dia, bilang kota tidak ada, wifi mati. Jangan sampai dia nonton, bahaya sekali nih. Jangan. Ya, tapi bagaimana caranya nanti, gimana ya? Pokoknya yang tahu salahnya kan Fulong sebenarnya dengan neneknya. Sebenarnya mau disampaikan kayak karena kan kayak opa nih sangat disayangkan kan saya tidak memberitahu. Kayak nenek pun juga ingin saya sampaikan bahwa saya sudah muslim. Tapi lagi mungkin mencari momen kapan ya ini bisa lagi, cari waktu pas yang tepat atau yang pas lah begitu kok. Untuk dikasih tahu. Mama sendiri dulu waktu tahu Fulong masuk Islam, Mama pernah nanya nggak? Kenapa sih lu mau masuk Islam gitu? Saya jelaskan tadi kok seperti proses yang tadi zikir saya jelaskan yang saya ceritakan ke Koko tuh dia ya mungkin percaya nggak tuh mamanya? Iya, antara percaya dan tidak juga mungkin ya kok ya. Kayak ini anak nih narkoba di Jakarta kayaknya narkoba anak ini. Mabok kali di jalan. Tapi Fulong sendiri dulu waktu masih aktif di gereja itu sering baca Bible. Kalau baca, tapi kalau bilang sampai kayak Koko yang sampai ngafal itu semua itu enggak ya. Tapi kalau belajar, iya pas baca sampai ya, berarti tahu dong, Yesus sunat, Yesus puasa. Oh tahu dong. Tahu. Salah satu faktor yang mungkin bikin juga saya move ya kok ya, meyakinkan saya karena secara logika ini, kadang tuh saya ngeh kalau lihat pastor nih kok pakai kayak jubah ya, pakai gamis. Terus kok suster biara nih pakai kerudung. Nah, terus juga pas kalau mau masuk ke gereja itu kan ada air. Ya ada air lah. Maksudnya untuk walaupun tidak membasuh semuanya ya, tidak seperti wudhu ya. Tapi itu yang saya pikir, nah, ini kan imamnya seperti ini ya, kenapa kita tidak melakukan itu? Berarti kan harus dengan pakaian yang tertutup, apalagi perempuan juga berkerudung. Sedangkan yang terjadi ya waduh. Ya tidak seperti itulah, itu intinya tidak seperti imamnya lah. Maksudnya tidak seperti kiblat yang harusnya kita melakukan yang seperti imam kita lakukan dong, seperti pastor dan suster biara ini kan. Nah, itu mungkin salah satu yang ya ada di Bible. Ini kan ada di Bible. Apa ada di Bible, ada di Quran juga. Jadi harusnya dijalani menurut saya. Dan juga dulu waktu Fulong sebelum ngalamin kejadian itu tadi kan tujuannya kan mau belajar Islam, mau belajar agama yang lain sebelum Fulong masuk seminari. Waktu lagi belajar itu, Fulong akhirnya mendapatkan kesan Islam bagaimana? Ada nggak istilahnya kayak gitu? Islam tuh begini, Hindu tuh begini, Buddha tuh begini gitu. Sebenarnya kalau bilang tertarik ada kok. Kalau tertarik pasti ada. Karena jujur sebelum saya pindah pun juga ada kejanggalan di Trinitas saya. Di Trinitas itu agak tidak masuk. Terutama di, mohon maaf ini, di bagian Santa Maria. Loh, tapi kan Katolik tidak menyembah Santa Maria? Tidak, cuma ada, maksudnya kan itu mungkin ibarat kalau mungkin di kita di sebagai Muslim ya, itu kan sudah ibarat kayak macam sholawat ya. Wasilah. Karena pasti dibacakan ya, biasa kalau di gereja ya. Jadi mungkin itu adalah kejanggalan-kejanggalan kayak Santa Maria Bunda Allah. Loh, ini mamanya Allah nih. Kayak mana konsepnya ini? Itu jadi ada berpikir kadang gitu loh kok. Ya, tapi gini, Katolik yang tahu tidak menyembah Maria sebagai Tuhan. Ya. Dulu kira-kira abad 4 ada Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan, ya, dulu.
Makanya sama gereja yang berkuasa pada saat itu, kelompok itu disesatkan. Itu malah dibantah di Quran, surat Al-Maidah 116. Bahwa di situ Allah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu pernah menjadikan dirimu selain aku dan ibumu menjadi sesembahan? Karena dulunya ada Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Tahun 431 gereja menyatakan kelompok itu sesat atau bidat gitu. Kelompok itu disebut Koliridianisme. Ada juga nanti di daerah lain yang menyembah Maria sebagai Tuhan, itu disebut kelompok Mariamites gitu. Memang ada. Ya. Tapi yang saya tahu, Katolik yang sekarang kan tidak menyembah Maria sebagai Tuhan. Tidak. Katolik menyebut Maria sebagai Theotokos, Bunda pengantar Tuhan ke bumi gitu. Tapi saya pernah ketemu sama teman saya, dia Katolik, kan dia sering ke Gua Maria gitu kan? Iya, iya. Dulu ya, maksudnya pastilah. Pasti kan? Pasti. Saya tanya, ketika di Gua Maria itu berdoanya kepada siapa sebenarnya? Kepada Tuhan Bapa atau kepada Maria? Kepada Maria katanya. Benar lagi. Benar loh itu benar loh itu. Benar kan? Benar itu. Jadi ya itulah. Jadi kenanya juga di tadi Santa Maria Bundala itu agak ganjal sebenarnya kok. Dan terus juga kan banyak di Bible pun juga kan ya Bapa. Yang kalau saya pemikiran saya kenapa enggak langsung ke bapaknya? Iya. Kenapa harus ada? Jadi memang mungkin ada stigma sendiri, mungkin ini kan juga salah ya pasti ya. Jadi dulu saya berpikir itu bahwa Yesus itu adalah kayak Rasul lah, mungkin kalau secara Al-Quran itu Yesus itu adalah Rasul. Nah, ya tidak bisa dibenarkan seperti itu kan pemikiran yang walaupun sebagai Katolik salah. Maksud saya ketika Fulong mengikuti komunitas itu tadi, kan belajar Islam. Pada waktu itu mendapatkan kesan tentang Islam bagaimana? Ini agama yang ribet, apa agama apa gitu? Sebenarnya sebagai luar ya kok ya, pasti ribet. Wah, saya harus bisa bahasa Arab ini. Sholat 5 waktu gitu kan? Kalau sholat 5 waktu mungkin tidak ada masalah ya, karena karena kan lebih banyak waktu untuk teduh. Apalagi kalau sudah kayak, karena ranahnya waktu itu kan mau jadi pastor ya. Oh iya. Masuk seminari kan. Sudah doanya kan tidak mungkin 5 kali sehari tuh. Kok itu sudah 7 kali sehari ya? Wah, tidak unlimited. Ya kan pergi mendoakan orang sakit, mendoakan orang yang maksudnya itu respect juga lah untuk pelayanannya kan. Jadi tidak ada terbebani untuk yang 5 kali sehari. Cuma mungkin lebih ada terbebani di wah ini harus bisa bahasa Arab, ini harus bisa ini. Jadi memang kan jadi kalau misalnya kan pemikirannya ini kira-kira bisa enggak ya? Tapi setelah Iqra kan nggak masalah kan harusnya kan? Alhamdulillah nggak ada masalah kok. Cuma itu kan sudut pandang luar. Waktu Ramadan puasa gimana pertama-tama? Puasa alhamdulillah karena mungkin waktu di Jakarta sempat di Bandung juga teman-teman mayoritas Muslim. Jadi aku benar-benar nggak ada teman Kristiani sama sekali. Oh gitu. Nggak ada teman Kristiani selama di Bandung ya, terutama Bandung tuh tidak ada teman Kristiani. Jadi sebelum aku mualaf juga, itu memang sudah menjalankan puasa. Karena lebih tepatnya susah cari makan kok. Tutup semua. Mau cari di mana? Mau makan apa? Tidak bisa. Iya kan? Kalau susah cari makan, mending puasa. Terus sengaja teman-teman juga itu udah kayak ada misalnya mie instan nih ditaruh di lemari itu sengaja dibuang supaya memang tidak ada godaan kan. Jadi memang tidak ada stok yang bisa dimasak. Jadi wah ini apa yang harus saya lakukan ini? Sudahlah ikut puasa mau nak mau. Dan tidak terberatkan lah karena jadi mungkin karena sudah terbiasa. Cuma waktu itu mungkin awal-awal sebelumnya tuh masih minum air. Masih minum air putih. Jadi kayak teman-teman ini puasa ndak makan, ndak minum, aku cuma ndak makan, paling bisa. Ya karena kan masih ada galon, ndak mungkin dia buang galonnya kan. Tidak mungkin dong dispensernya dia buang. Kan tidak mungkin. Jadi ya tetap masih puasa. Ikut puasa tapi minum. Puasa apa tuh? Puasa minum. Ya puasa ndak makan lah mungkin ya. Minum doang apa sambil sebat gitu? Oh, sebat itu mungkin karena tidak ada warung juga buka kok, betul-benar. Tidak di daerah saya waktu itu ya, tidak ada kayak warung buka apa segala macam. Jadi udah ya sudah ngikut aja. Iya. Waduh. Menghargai juga lah, karena enggak enak sama teman-teman juga yang lain. Kayak wah, nih dia puasa kita makan kan enggak enak. Jadi karena terbiasa itu jadi pas Muslim bukan suatu hal yang berat gitu loh. Enggak, alhamdulillah enggak. Tapi sekarang setahun belakangan kemarin Ramadan udah full dong berarti dong. Alhamdulillah full. Alhamdulillah full. Alhamdulillah. Sebenarnya bukan makan minumnya, merokok. Berat sekali. Kalau gua dulu. Karena kan tahu sendiri tadi kan maksudnya tanpa filter kok. Tanpa filter. Rokok gretek. Jadi kalau puasa, halusinasi kok. Halusinasi tuh. Kalau gua dulu
pertama-tama mau puasa juga begitu ya. Nggak makan, nggak minum, enteng kalau buat gua. Karena gua biasa kerja juga di lapangan biasa lah. Tapi nggak ngerokoknya itu gimana kan? Tapi akhirnya ketika malam sebelum puasa, kan kita udah niat nih, mau niat puasa nih. Udah sebelum sebelum subuh, rokok gua masukin tas, ya. Jadi kita berangkat kerja, di kantor segala macam. Karena rokoknya di tas, nggak keluar di meja, jadi nggak ingin ngerokok juga gitu. Gitu sih. Tapi kalau kretek nggak tahu deh gua. Kok itu kayak dipukul Mike Tyson. Nggak ada pukul Apalagi Mike Tyson. udah jam 5 itu kok. Tuhan, itu kayak apa ya? Di combo uppercut itu kok. Tapi alhamdulillah kan berarti udah 4 tahun kan, udah 4 kali Ramadan kan? 4 kali Ramadan. Apa 3 kali? 4 kali. Karena Waktu yang pertama itu karena mungkin bulan 3 ya. Oh, bulan 3. Bulan 3, tanggal 1 bulan 3 2021. Oke. Jadi belum Masih sempat ngerasain. Masih sempat langsung Oke. merasakan. Dia langsung mendapatkan Ramadan sama Idul Fitri. Alhamdulillah. Tapi yang penting berarti sekarang masih ada tantangan dari Fulong untuk keluarga besar ya. Ya. Nenek dah ya paling itu ya. Itu udah raja terakhir itu. Raja terakhir. Dan raja terakhir itu kok. Ratu terakhir ya. Ya, ratu terakhir itu sudah. Iya ya. Ya semoga dimudahkan lah. Ya, mudah-mudahan dilancarin lah. Insyaallah. Yang penting itu. Dimudahkan. Tapi tadi gini, kan tadi Fulong sempat nyebut temennya ada yang Muslim dari lahir. Benar. Ya, gini, ini sedikit saya lurusin ya. Ini supaya Fulong punya pemahaman yang sama dengan kita nih. Di Islam, kita pahamnya itu, semua manusia yang lahir, semua bayi yang lahir, itu fitrah. Fitrah tahu? Tahu. Sifat asal manusia. Ya, Sifat asal manusia itu apa sebenarnya? Muslim. Muslim. Jadi sebenarnya dulu, Fulong lahir juga Muslim. Ketika bayi Muslim. Menjadi Katolik kan karena orang tua. Betul. Betul kan? Atau menjadi Protestan kan karena orang tua atau sekolah. Ya, betul. Ya. Tapi ketika orang itu yang lahir Muslim, kemudian dia jadi Katolik atau Yahudi atau Majusi, karena orang tuanya, setelah orang itu mengenal Islam, menerima Islam, sampai dia masuk Islam, orang itu sebenarnya tidak pindah agama. Orang itu sebenarnya kembali ke fitrahnya. Yang benar begitu. Ya. Ya, jadi jangan bilang gua dulu dari lahir Kristen, jangan. Dulu kita Kristen karena orang tua kita. Tapi sebenarnya dari lahir kita adalah Muslim karena fitrah. Setiap manusia itu fitrah. Kalau saya mungkin sudah ada tanda-tandanya karena saya tampar cawan pastor waktu Nah, itu bisa 2 tahun jadi. itu kan mungkin saya pikir setelah kadang kok kayaknya memang dari kecil saya tidak menerima agama ini. Pernah ketemu lagi nggak sama romonya? Sudah mendiam. Oh, udah mendiam. Belum sempat minta maaf lagi kok. Oh, belum ada mau. Aduh. Ya sudah lah ya, mohon maaf. Iya. Semoga beliau tenang lah. Yang penting sekarang Fulong tinggal belajar, perbanyak wawasan, perbanyak ilmu tentang Islam. Itu aja. Yang penting kan Iqra udah lulus kan. Alhamdulillah. Jadi kalau ketemu anak kecil yang Iqra 5 kan udah nggak malu lagi. Udah bisa. Baik, Korona. Asik. Nah, sekarang Fulong boleh dong kasih pesan ke teman-teman yang nonton nih. Baik yang Muslim maupun yang belum Muslim. Untuk yang sudah Untuk yang Muslim gitu. Untuk yang Muslim, Nah, saya sarankan untuk belajarlah lebih dalam lagi lah mengenai Islam. Karena menurut saya benar-benar secara logika mau kita merasakan juga tetap menurut saya Islam yang paling baik lah mungkin ya, paling baik, paling masuk di logika karena kadang mohon maaf ini saya bilang agama saya sebelumnya juga itu selalu terbantahkan karena cuma imani saja udah imani saja, percaya saja, kan tidak bisa seperti itu bayangannya kok. Sekarang lagian kan bukan imani saja ya, udah ada flash, udah ada BRI flash BRI gitu kan. Ke situ. Imani. Lah katanya imani. Baru gitu. lagi saya, ya Allah. Ya imani aja lah, imani. Jangan sampai cuma diimani saja lah. Maksudnya kadang karena kan kalau kita cuma imani tok, ya kadang kalau logika kita tidak terima sama hati kita tidak merasa tidak nyaman kan. Ya. Ya. Kemarin ada mantan pendeta duduk di situ. Dia bilang waktu dia sudah mulai galau, dia bilang apa? Saya terakhir kok ceramah itu sambil ragu-ragu kata dalam hatinya. Alhamdulillah sekarang masuk Islam. Alhamdulillah. Nah sekarang pesan buat yang belum Muslim dong. Untuk yang belum Muslim, mungkin ini kok
Alhamdulillahnya, karena saya mungkin bergaul di ranah yang banyak teman yang Muslim. Karena saya yakin dan percaya banyak, terutama Tionghoa ya, ini terutama Tionghoa kok. Tionghoa itu mungkin ada keminderan untuk bergaul, atau mungkin merasa tidak enak, atau mungkin ada pemikiran tersendiri bergaul dengan non-Chinese. Nah, coba untuk, kenapa ya, ada salahnya kita ke masjid? Tidak ada salahnya kita sharing sama teman yang Muslim. Karena yang saya rasa adalah keterbatasannya mereka akses untuk belajar Islam. Jadi dari mungkin ya kayak contoh ya, ini salah satu yang saya tonton ya, Kodondi ya. Coba belajar dari Kodondi. Belajar banyak dari Kodondi punya video. Jadi biar ada wawasan terbuka gitu loh. Jangan cuma mentok di iman dan iman. Nah, terus mungkin bisa sharing sama beberapa teman, atau ada mungkin om-om, bapak-bapak yang ada di lingkungan, Pak, ini Islam tuh bagaimana ya? Muslim ngomongin itu bagaimana? Agama, gitu ya, ngomongin agama, maksudnya tidak usah minder untuk bertanya. Jangan sampai karena minder, udah jadi ngestak di situ, sedangkan antum tidak menjalankan agamanya antum dengan benar. Sudah ada keinginan, karena yakin saya kok, banyak yang mau pindah. Tapi tidak ada yang bisa, dia takut tidak ada membimbing. Tidak ada yang meyakinkannya begitu untuk pindah. Sedangkan dia juga sudah stuck. Waduh, saya enggak nyaman dengan mungkin agamaku ya. Tapi saya juga bingung mau pindah bagaimana. Nah, itu jadi coba mungkin sharing ke beberapa orang di sekitarnya mungkin, atau kalau memang tidak nyaman, bukan berarti Muslim atau Islam itu oknum, saya bilangnya ya. Bukan berarti dia langsung kayak udah pindah Islam aja ini. Itu juga mungkin kalau merasa tidak nyaman dengan itu, ya jangan juga langsung kayak, oh ini kok Islam kayak gini ya. Coba ditelaah lagi juga dulu. Maksudnya coba ke tempat lain. Coba sharing dengan orang lain. Karena tidak semuanya, saya yakin mayoritas malah pasti akan memberitahu secara baik, secara benar, secara damai. Kalau memang mereka ini mempelajari Islam dengan benar ya. Kayak contoh saja, tadi ini kan saya sampai dilarang masuk Islam. Padahal saya cuma mau sharing. Iya kan? Jangan kau masuk Islam. Iya toh. Nah, mungkin itu akan ada mungkin kalian temui orang-orang yang seperti itu. Tapi paling tidak kalian pahami, kalian sudah dapat, oh Muslim tuh kayak gini. Nah, itu ditelah sendiri, baru memutuskan sendiri. Mungkin begitu, Koko. Keren ya pesannya Fulong ini. Jadi ketika ada orang misalnya sudah mau membandingkan, jangan takut, jangan sungkan bertanya kepada orang-orang Islam ya. Atau kalau perlu datang ke Islamic Center di kota masing-masing. Karena ada biasanya kan Islamic Center atau masjid. Cari yang istilahnya gurunya atau mungkin ustadznya yang pasti bisa menjelaskan tentang Islam, gitu ya. Betul, kok. Keren ya si ini Fulong nih. Ngomong-ngomong, tato mau dihilangin nggak? So far saya tanya ya kok ya, teman-teman yang sudah hapus tato ya. So far saya sudah lihat hasilnya memang sudah seperti semula loh kok. Terus? Tapi ketersiksanya itu katanya tidak bisa mandi berapa minggu, berbulan-bulan tidak mandi. Enggak. Ya, itu enggak. Karena kok kan itu tutup plastik. Iya kok ini sebat. Enggak. Tidak mandi saya. Bukan. Maksudnya gini. Memang tato hilang tapi boketek kan sama aja kok. Gini. Kalau mau ngapus tato segitu banyak kan nggak mungkin langsung dihapus semuanya. Pasti ngerjain satu begini aja itu nggak cukup sekali. 5 tahun dong baru beres. Bisa jadi. 5 tahun saya nggak mandi kok. Bukan. Ya di wrap. Tahu. Kan di wrap plastik. Di wrap. Kalau mau nanti gua kasih nomor teman gua. Dia khusus hapus tato. Gratis. Di Makassar juga ada kok. Ada di Makassar. Di Makassar juga ada. Teman udah ada coba, cuma dia bilang, "Oh, ini saya udah satu aja lah, trauma saya." Bukan apa-apa, masalahnya kan salib gede banget lagi. Ya sudahlah ya. Ini kalau lu umroh nih, waduh, ini orang pasti pada ngeliatin semua nih. Salib gede bener gitu. Ya tapi gini, maksudnya kalau di Islam menghapus tato tidak wajib ya. Kalau memang menimbulkan sakit, nggak dihapus pun nggak apa-apa. Tapi kalau kita mau berusaha, berani bikin nggak berani ngapus, gitu katanya. Ada itu. Aduh, itu kena di sini tadi tuh. Ya udah ya. Yang penting mudah-mudahan Fulong istiqomah. Ya, yang penting kan itu. Amin kok. Amin. Ya. Dan juga semoga dimudahkan menghadapi keluarga besar. Amin kok. Yang penting itu kan. Amin kok. Jadi kita semuanya
Juga banyak terima kasih pada Mas Sunario dan teman-teman yang tidak mau berteman dengan Fulong tapi maunya bersaudara dalam iman ya. Keren ya, Masya Allah. Ya, terima kasih banyak atas perhatiannya buat para pemirsa. Mudah-mudahan tadi obrolan saya dengan Fulong ini membawa manfaat ya buat para pemirsa ya. Juga insya Allah kita semua jadi istiqomah. Jadi tambah kuat lagi iman dan akidahnya. Gitu ya. Fulong, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Ya. Mudah-mudahan nanti kita itu ya order itu ya hijab ya. Siap, saya siap bantu kok untuk kegiatan. Baik, kita jumpa lagi ya di podcast selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta foto KTP, nanti kita buatin sertifikat. Sunario sama temen siapa tadi Mas apa? Sekalian aja jadi saksi, saya sadatkan ulang supaya kita bisa langsung keluarin sertifikat ya, biar cepat bisa ganti KTP. Siap. Oke? Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin ya. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada sesembahan yang hak selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Istiqomah ya. Nanti kita buatin sertifikat. Lagian KTP lu udah jelek banget gitu. ada dua, cuma yang satu enggak. wa a'udzu bika minal jubati